tahu tentang apa, sama asersi yang mau diuji itu apa. Tentunya asersi ketika kelengkapan gitu kan, ataupun akurasi. Nah, tentunya bisa jadi pendekatan berbeda gitu kan dalam pengambilan sampel. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari? Nah, ini mungkin terkait tadi ya, apakah misstatement yang dikejar gitu kan, atau mungkin deviasi gitu kan, kewajaran dari suatu transaksi misalnya. Nah, tentunya pendekatan berbeda kalau kita yang kita cari juga berbeda. Baru kayak ini where is to be sample, apa yang harus disampel, sama apakah populasinya komplit ya, ini juga penting. Baru bagaimana? Nah, ini mungkin yang akan dipelajari gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman yang di praktikum audit mungkin sudah dipelajari juga ya, bagaimana mengambil sampel gitu, sampel audit. Nah, ketika pengujian tes kontrol ataupun nantinya pada saat tes substantif gitu ya, tes substantif, sorry. Jadi bagaimana data itu disampel. Sampling plan-nya tuh harus ada, sampling unitnya mau apa ya, sama metodenya bagaimana gitu ya, metode selection-nya. How much? Nah, ini berapa banyak gitu kan. Nah, ini mungkin juga pendekatan statistik bisa dipakai di sini. Kira-kira kalau di penelitian-penelitian biasanya kan ada juga ya. Saya lupa namanya apa. Tapi intinya menentukan jumlah sampel gitu kan, ketika ada populasi size-nya sekian, maka dengan datanya populasi size sekian dan datanya sedemikian rupa, sehingga sampelnya yang ideal katakanlah sekian gitu kan. Kalau dari 100 mungkin 30 misalnya. Nah, tinggal akhirnya bagaimana menentukan si 30-nya itu kan sebenarnya ya. Nah, di sini kita kan mempelajari gitu ya, penggunaan fungsi statistik sama pemilihan sampel acak atau random sampling. Nah, di sini materinya sebenarnya kalau saya ngeliat bahannya cukup banyak teman-teman. Nanti mungkin ya saya nggak tahu ini seberapa dominan keluar di ujian. Saya pikir kayaknya nggak terlalu banyak gitu ya, karena cuma satu pertemuan gitu ya. Tapi ya tetap teman-teman coba pelajari, terutama mungkin ketika nanti ini pemilihan sampel acak sih mungkin ya. Sama ya statistik ketika ini deskriptif statistik ya, membuat scatter graph juga ataupun histogram. Di Excel juga ada bisa statistik teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalau teman-teman cek di tab data sama ada data analisis. Nah, itu ada di situ fungsi-fungsi tools atau tools statistik gitu ya. Ada ANOVA, correlation gitu, covariance bisa gitu ya. Nah, di sini tujuan dari deskripsi statistik itu adalah memperoleh gambaran kasar dari data yang akan diolah. Berarti kita memperoleh profil sebenarnya ya. Profil yang mungkin secara umum dari data yang kita punya. Supaya nantinya kita bisa memetakan gitu, memetakan apa yang kita butuhkan sebenarnya ya. Misalnya contohnya kita mencari outlier gitu. Kita menggunakan katakanlah grafik itu ya, dari chart, scatter graph misalnya. Nah, itu kan bisa kelihatan penyebarannya ya. Dalam suatu populasi data, misalnya data penjualan banyak kumpul katakanlah di tengah. Tapi kalau diperhatikan menggunakan scatter graph, oh ternyata ada nih data-data yang ibaratnya outlier gitu ya. Jadi di titik-titik yang di luar dari sebarannya itu, gitu. Nah, itu kan bisa jadi gambaran gitu ya, dan bisa dipakai untuk ya mungkin dalam penentuan sampelnya. Oh, berarti ini ada yang outlier nih, berarti yang outlier ini mungkin kita bisa uji substantif. Kenapa gitu kan? Padahal di sini katakan untuk jenis barang yang sama kok, tapi kok dia harganya bisa berbeda, ya kan? Nah, kan kalau dipakai scatter graph kelihatan gitu. Nah, nah itu kita bisa ambil sebagai apa sampel mungkin gitu ya untuk kita uji substantif. Bener gak nih? Harganya wajar gak nih? Gitu ya. Nah ini juga bisa gitu ya pakai deskriptif statistik. Teman-teman bisa sambil coba di Excel masing-masing gitu ya. Menambahkan. Tapi di sini juga harus diaktifkan dulu analisis toolpath-nya. Dipastikan dulu aja. Jadi di bagian di Excel masing-masing ya, di file tuh yang di kiri atas, klik file beroptions, nah baru diklik yang bagian add-ins-nya, nah baru
blok nih atau di-select yang analysis toolpath, baru diklik go. Klik go, baru dicek aja nih, pastikan aja sih, gitu. Takutnya belum dicek. Kalau sudah dicek, ya dicek saja ya, atau berikan centang istilahnya di sini. Dicek, analysis toolpath baru oke. Supaya aktif, nah baru habis itu, nah ini bisa dicoba teman-teman ya, untuk deskriptif statistiknya, gitu. Jadi, monggo dicoba di Excel masing-masing, datanya kalau nggak salah sudah ada di LMS atau pakai data apa saja sebenarnya bisa gitu ya. Kita blok data penjualan yang akan dianalisis, ya. Dan di sini kalau salah harus numerik kalau nggak salah deh. Jadi kalau untuk yang non numerik kayaknya nggak bisa, jadi harus numerik. Nah baru diatur saja, di set sesuai ini ya, labels in first row gitu ya, karena kita ngeblok langsung tetap. Jadi label supaya dikeluarin gitu kan, supaya ini kan sebagai label gitu ya, yang kolom pertama. Sorry, first row-nya ya, baris pertamanya. Output range, nah ini, ya ini sampai statistik ya. TP yang menambah sampai statistik, sama confidence level-nya kita set di 95%. Nah ini contoh tampilannya ya. Saya nggak tahu ini menggunakan data yang mana, karena di Excel juga ada beberapa, tapi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya kita bisa ngeliat profilnya, berarti rata-rata min-nya ya 63 jutaan gitu ya. Dari transaksi yang ada, atau dari data yang kita miliki. Mediannya 16 juta, berarti tengahnya ya. Dan di sini minimumnya 0 ya, berarti sebentar maksimumnya 21 miliar ya kelihatannya. Ya, range-nya juga dari 0 sampai 21 miliar sekian-sekian itu ya. Ini dari sini ada count-nya juga ya. Nah, di sini mungkin apa yang menarik gitu ya dari informasi ini? Ya, di sini kalau penjelasannya outlier umumnya kita bisa memperkirakan kira-kira di mana dari outlier-nya itu ya. Kalau ketentuan umumnya sih, bukan ketentuan umum sih, maksudnya apa ya, rules ya, semacam guidance-nya lah ya, gitu. Outlier umumnya berada di 3 kali plus minus ya, 3 kali atas, 3 kali bawah, standar deviasi dari nilai rata-rata. Nah, di sini range outlier berarti di minus 2,4 miliar, 2,4 miliar atau di atas 2,6 miliar ya. Oke. Ya, jadi 3 kali standar deviasinya tuh ya, plus minus. Nah, tapi data ini, kalau datanya sangat ekstrim, mungkin variasinya sangat tinggi, nah rule of thumb mungkin tidak bisa diterapkan ya, gitu. Ya intinya sih kita pengen menangkap gitu kan, jadi setelah mengetahui standar deviasinya, ya kita tadi menggunakan rule of thumb, nah baru dari situ kita mungkin ya bisa filtering ya, kita bisa filtering dari hasil statistiknya, baru kita keluarkan nilai-nilai tersebut karena kita anggap sebagai outlier. Bisa kita abaikan, tapi bisa juga kita ambil, karena mungkin kalau dari sisi transaksi keuangan ya bisa jadi menarik, ya kan. Kenapa? Karena itu berarti nggak normal, ada apa gitu kan. Kita bisa uji barangkali ada ketidakwajaran dalam transaksi tersebut. Jadi kalau, nah ini juga yang membedakan ya teman-teman, antara mungkin pengujian analisis gitu ya, baik itu pun analisis maupun sampling ya, ketika ngaudit ataupun research biasa gitu. Karena kalau audit kan datanya sendiri kan data yang sudah diolah. Data yang diolah berdasarkan ketentuan gitu ya, ada standar-standarnya sehingga menghasilkan nilai ya. Nah, artinya apa? Bahwa data tersebut ya sebenarnya sudah valid sebenarnya ya. Sebenarnya nggak masalah gitu kan, karena concern-nya audit laporan keuangan kan sebenarnya adalah bukan sekedar ya, bukan sekedar masalah normal nggak normal aja, tapi masalah materialitas gitu kan. Nah, kayak tadi misalnya
data di atas ini misalnya, ya mungkin kalau dari sudut pandang research itu anomali gitu kan dikeluarkan mungkin dari eh, dari sampel, tapi kalau di audit laporan keuangan nggak bisa gitu kan, itu kita keluarkan gitu ya. Justru itu menarik gitu karena itu yang harus kita investigasi, bisa jadi gitu kan, kita pedalamin ada apa gitu, kenapa dia seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin di research biasa itu dikeluarkan karena anomali gitu kan, outlier istilahnya. Karena itu outlier, anomali, sehingga mungkin dalam pengambilan simpulan gitu ya, kalau di research ya itu bisa mengganggu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di statistik audit ya mungkin tidak bisa seperti itu juga gitu. Ya ini normal distribution ya, teman-teman mungkin sudah paham ya terkait statistik. Nah di sini juga mungkin saya tidak bisa memberikan pendalaman terkait statistiknya ya, karena cukup banyak gitu. Ya intinya ya ini yang biasa dipakai gitu normal distribution. Nah tadi ya 3 kali standar deviasinya. Nah di range ini, nah itu biasanya dari outlier gitu ya. Kalau 95%, nah di sini berarti dia range-nya di sini berarti dia masih normal ya di dalam range ini. Itu 68%. Tapi biasanya 95% ya. Jadi data yang dalam range ini, kurva ini, nah itu masih normal, distribusi masih normal. Nah sementara kalau yang sudah di luar itu tidak normal. Nah kalau gunanya dalam audit ya mungkin kita kalau yang di luar ini justru kita ya dalemin ya. Gitu. Sementara kalau yang ini ya oke lah kita bisa analisis tentu ya kan, tapi kita mungkin ambil sampel aja gitu. Sementara kalau yang di outlier ini justru ya menarik untuk dianalisis lebih lanjut sih. Itu kira-kira. Nah, di sini juga skewness-nya ya. Ya, sebenarnya sih eh, kalau laporan keuangan atau transaksi keuangan gitu ya pasti skew-nya positif sih umumnya ya. Karena kecenderungannya kan orang misal transaksi penjualan eh, akan cenderung secara frekuensi akan banyak di sini gitu kan. Harganya murah. Maksudnya itu sih. Misalnya nilainya lebih rendah. Sementara kalau nilainya tinggi kan biasanya kecenderungannya apa? Dikit ya gitu. Jadi ya biasa sih positif pasti sih. Di kurtosis, nah ini sketcher graph sih ya. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi mungkin ketika sudah dibentuk sketcher graph, kelihatan tuh titik-titik yang di luar dari pola, gitu ya. Patternnya kan di sini, ngumpulnya di sini. Tapi sini ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih, yang menjauh melenceng gitu ya, jauh melenceng dari polanya. Nah ini mungkin yang bisa kita capture gitu ya. Dan sini kita bisa mendapatkan apa ya, semacam visualisasi dari data yang kita punya, gitu kan, profil dari data yang kita punya itu kan, patternnya di sini kurang lebih. Nah cuma kan di sini ada anomali. Nah ini kenapa, nah inilah mungkin justru yang kita ambil sebagai sampel gitu, kita uji gitu. Kalau di research mungkin ini bisa jadi diabaikan gitu ya. Nah tapi kalau di audit justru ini memang menarik gitu. Ini yang harus di-investigate itu kan, didalemin, mungkin uji substantif di sini gitu. Ntar kalau yang ini ya tetap kita ambil sampelnya ya berapa gitu kan. Nah itu yang tetap kita uji juga. Nah caranya gimana? Nah, kalau di Excel sebenarnya sih tinggal di-select aja data yang mau di-capture ya, sketcher graph-nya. Nah, baru di-insert chart aja sebenarnya kalau nggak salah ada sketcher graph gitu kan. Histogram juga ada, nah itu tinggal dipilih di situ aja. Langsung ke bentuk kok. By default ya, kecuali kita ada concern tertentu mengenai nilai-nilai statistik ya, kayak histogram untuk menentukan range-nya itu. Nah, itu jadi PR lagi gitu ya, menentukan range-nya. Itu. Nah, ini mungkin saya coba share. Ini kelihatan nggak teman-teman Excel ya? PT ya. Nah, ini saya nyoba aja gitu ya. Banyak banget.
Nah, misalnya saya contoh ini ya teman-teman, jadi ini saya tinggal cuman iseng aja sih, ngeblok aja yang ininya, ya data yang mau ditampilkan ada tentunya ada harus ininya ya, eee, ya X-nya lah, X dan Y-nya. Nah, baru saya pengen lihat sebarannya gitu kan. Nah, di sini nah ini ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat, kalau dari data ini ya antara produk dan jumlah harganya sih ya, ini harganya, polanya kecenderungannya adalah seperti ini nih, ada kelihatan kan ya polanya ya, polanya ngumpul di tengah. Nah, cuma ada beberapa nih yang menyebar di melenceng lah, satu di atas ataupun di bawah. Nah, ini mungkin yang menarik gitu ya. Menarik, nantinya kita bisa apa, cek gitu ya. Oh, ternyata ini solar 16.100 gitu. Nah, kita cek gitu ya, anomali-anomali ini gitu, untuk diinvestigasi lebih lanjut. Jadi kita mendapatkan gambaran sih sebenarnya polanya, oh seperti ini ya polanya, ngumpul di tengah seperti ini. Nah, cuma kan ada beberapa yang keluar nih. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, nah ini juga teman-teman ya, histogram. Ini juga ya langkahnya sama sih di insert histogram juga ada di sini mana tadi ya. Nah, ini nih histogram. Ini yang Pareto apa ini histogram ya. Nah, ini kira-kira ya. Tapi ini mungkin masih basic ya karena range-nya itu masih by default mungkin ya dari Excel-nya. Sementara kalau untuk histogram kan sebenarnya kalau dari idealnya ya range-nya kita juga harus set up ya sebenarnya ya untuk range-nya. Ada tuh rumusnya nanti di belakang ada penjelasannya ya mungkin teman-teman sudah baca juga. Oke. Tadi ya scatter graph, histogram juga. Nah, histogram bisa teman-teman coba di add in-nya juga udah ada gitu ya. Di ini. Nah, di sini ya. Ya, kan ada macam-macam nih, teman-teman. Nah, ya, teman-teman bisa ulik ya masing-masing gitu kan. Kalau ANOVA, correlation, covariance gitu kan. Nah, itu kan tapi terkait statistik ya. Dan sini histogram, histogram ada juga teman-teman. Bisa dicoba ya. So, oke. Coba ini aja, bin range-nya. Nah, ini saya set simpel aja 100, 200 sampai 1 juta. Chat output-nya aja dulu deh. Ya, kurang lebih gini ya. Jadi untuk range katakanlah 200. 100 muncul. Ya 200 gitu ya. Ada sekian. Jadi banyak memang di angka sekitar berapa nih? 500 ribuan kali ya. 500 ribuan ke atas sampai ya kan cuma sampai 1 juta ya. Nah, jadi sampai 1 juta. Nah, sementara di more ini masih ada beberapa nih. Jadi ada 16 yang mungkin yang menarik. Lebih dari 1 juta ada banyak gitu ya. Nanti juga bisa kan jadi gambaran. Kita jadi gambaran kita mau tahu profil sebaran datanya seperti apa. Ini juga bisa menentukan jumlah sampel gitu kan. Nah, tapi di sini ya mungkin kita tidak hanya fokus di yang more ini aja ya, tapi tentunya di sini juga material karena secara frekuensi banyak gitu ya. Kalau kita hanya fokus pada yang outlier aja ya tentunya eh, jadi nggak pas juga gitu loh. Sementara kan kalau dari sisi yang resiko nih misalnya, resiko itu kan tidak hanya berbicara dampak tapi ke likelihood-nya juga gitu ya. Seberapa sering dia muncul gitu kan. Meskipun kecil, tapi kalau dia sering muncul gitu kan risiko itu, ya tentunya akan dampaknya sangat signifikan, secara risikonya akan sangat besar gitu ya. Sama halnya juga dengan dampak, ketika dampaknya itu mungkin besar, tapi likelihood keterjadiannya itu kecil,
ya tetap besar juga gitu. Karena ya ketika dia terjadi, efeknya atau impact-nya besar juga gitu kan, material juga. Jadi ya, ini nggak bisa diabaikan yang kecil ini, sama yang besar ya apa, yang mungkin nilainya nggak besar gitu, ratusan ribu, 500 sampai 900 katakan, atau 1 juta. Ya kita tidak bisa abaikan juga gitu ya, tetap harus dijadikan, kita tetap uji juga gitu kan, mungkin pendekatannya sampling, tidak semua gitu. Kita ambil sampling nih dari 500 berapa, 600 berapa, 700 berapa, sampai 1 juta berapa. Gitu, karena ya mungkin kita kalau ngambil semuanya tidak bisa, waktu penugasan mungkin terbatas gitu ya, resource terbatas, jadi mau nggak mau kita sampel gitu kan. Tapi kita bisa mendapatkan gambaran dari histogram ini, gitu kan. Oh ternyata, oh yang ini nggak usah lah, diabaikan aja, nggak material kok, yang kecil-kecil. Kita langsung bergerak aja di angka yang 5 transaksi 500.000 ke atas, misalnya sampai 1 juta. Kita ambil sampelnya berapa gitu misalnya. Sama yang plus, yang more ini mungkin akan kita investigate lagi gitu kan, karena ini cukup banyak nih gitu ya. Kayak tadi kan mungkin yang di sebaran itu yang outlier-outlier, nah itu juga bisa kita dalemin, gitu kira-kira. Nah ini pengambilan sampel acak ya. Ya intinya kayak tadi kan kita sudah analisis, sudah dapat profil datanya, nah kita pengen ngambil sampelnya. Nah kadang kita udah menentukan nih jumlah sampel sekian, tapi yang mana aja nih yang mau diambil, nah itu kan PR ya. Ya kalau, nah makanya mungkin yang lebih objektif ya ketika si aplikasi saja nih untuk yang akan mengolah datanya gitu ya, memunculkan kepada kita data yang bisa dijadikan sebagai sampel. Nah ini saya tadi juga nyoba teman-teman pakai random ya. Kalau ini sih random aja. Jadi kalau teman-teman bisa nyoba ya, bisa ngulik-ngulik juga terkait random ini. Saya sih menggunakan, misalnya contoh saya ngambil 25 sampel gitu kan. Nah cuma saya pengen tahu invoice mana aja nih ya. Ya dengan mengabaikan katakanlah tadi ya sebaran data apa segala macam, saya udahlah ngambil random aja gitu kan. Ya di sini saya akan membentuk angka random dulu dengan menggunakan fungsi rand ya. Nah, ini kalau diklik-klik dia berubah-berubah terus teman-teman. Gitu. Dia akan membentuk angka random. Nah selanjutnya di sini saya menggunakan indeks gitu kan supaya memunculkan apa ya? Ya kira-kira mana nih gitu ya angka yang bisa ditampilkan gitu sebagai sampel gitu kan. Jadi nggak saya milih gitu, tapi aplikasi yang milih gitu kan, berdasarkan random number ini. Soalnya kalau saya tentukan numbernya manual juga bisa sebenarnya gitu kan, nanti juga pakai indeks juga bisa muncul sebenarnya gitu kan. Nah cuma supaya lebih objektif tentunya angkanya di sini saya buat random gitu kan, intinya gitu. Nah jadilah katakan dari 25 dapat gitu kan, sorry. Nah ini fungsinya ya teman-teman ya, nanti bisa dicoba gitu ya, pakai indeks. Ini indeks ini dari, karena yang perlunya kan yang penting nomor invoice ya kalau dari data ini. Saya pengen menguji invoice-nya kan, bukan menguji bahan bakarnya kan. Gitu. Saya pengen menguji nomor invoice-nya. Nah, sehingga saya perlu, karena jadi yang saya butuhkan adalah si nomor invoice gitu. Jadi yang saya aplikasikan teknik ini yaitu di nomor invoice. Jadi intinya random ini supaya saya mendapatkan nilai invoice-nya. Nomor invoice-nya. Ya, ini tambahan aja ya teman-teman. Yang menampilkan jenisnya apa sih, jenis produknya ya. Jenis produknya apa. Nah, ini kira-kira ya sebarannya. Ya, ini buat tampilan aja sih. Udah cukup seimbang belum gitu ya. Tinggal dicek-cek aja gitu kan. Apa namanya? Kalau udah cukup balance ya udahlah gitu ya. Misalnya kayak gini, ini udah cukup, oke ya udah. Saya ambilin sebagai sampel gitu kan. Ya udah tinggal saya minta ke company atau saya cek datanya, invoice 3228, 3165 dan seterusnya sampai 3177. Itu saya akan uji lebih lanjut gitu kan. Karena ini datanya saya tetapkan sebagai sampel. Itu kira-kira sih teman-teman kalau tadi kan teknik pengambilan sampelnya. Kan supaya
kita tidak pilih-pilih gitu ya, oh saya ngambil Pertamax saja atau saya ngambil oli aja atau saya ngambil PTY aja gitu kan. Nah, supaya lebih fair, lebih objektif, kita bisa menggunakan random check ini. Itu sih kira-kira. Plus indeks, saya menggunakan indeks supaya mendapatkan nomor invoice-nya gitu ya. Random supaya membentuk angka random. Dari angka random ini saya gunakan indeksnya gitu. Nanti ini mungkin saya bisa share ya teman-teman ya. Oke. Random sampling without duplicate value. Ya, tadi juga akan without duplicate value ya. Jadi nggak ada super acak, tapi tidak yang ada yang duplicate. Oh, suplemen membuat grafik histogram. Nah, ini tadi ya, membuat bin-nya dulu gitu ya. Sertifikasinya, nah ini tentunya ada, sebenarnya ada rule-nya gitu ya. Nah, cuman di sini tidak dijelaskan ya. Ya, mungkin teman-teman bisa coba belajar gitu ya, materi mengenai membentuk bin ini. Nah, nantinya di di Excel cara membuatnya juga bisa gini ya. Pakai data analisis tadi, data analisis ada histogram. Nah, bedanya kalau histogram yang di data analisis sama yang di chart, ya kalau di chart itu sudah di set by default sih oleh si Excel gitu kan. Kita nggak bisa ngotak-ngatik bin range-nya ini gitu. Jadi sementara kan di bin range sebenarnya udah kita set nih di mana kolom J ini sebenarnya ada angka gitu kan, angka yang kita sudah tentukannya pakai bin ini gitu kan. Ya misalnya ini ya. Nah, ini kan tapi saya buatnya simple aja sebenarnya ya. Tapi kalau kita pengen lebih eh, apa ya, lebih statistik lagi gitu ya, saintifik lagi, ya ini tentunya kita bentuk menggunakan teknik tadi gitu. Nah, selanjutnya tinggal diaplikasikan di data analisis ini. Ya, ada histogram misalnya. Oh, yang tadi udah ya. Ya, yang tadi. Itu. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya ya. Saya lupa nih di file yang mana gitu kan. Kalau ada banyak file Excel, jadi teman-teman bisa dicoba gitu kan. Nah, di sini juga kalau nggak salah menguji juga menggunakan analisis sih. Analisis bukan conditional formatting, mendeteksi duplicate gitu kan. Ya sebenarnya itu kan sama yang waktu di materi sebelumnya ya. Terkait conditional formatting, identifikasi data mana saja yang duplicate gitu kan. Sementara ini mungkin rule-nya tidak boleh duplicate gitu kan. Terus udah ada beberapa bahasan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Ya gitu kira-kira ya teman-teman kalau terkait ini. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Baik materi ini ataupun terkait SQL. Materi saya upload kan ya. Iya, yang folder latihan ini ya, ada interogasi data sama sampling. Nah, itu ada macam-macam gitu kan. Nah, kalau menjelaskan dalam waktu ya SKS kayaknya kurang ya, jadi teman-teman monggo dibaca-baca gitu ya materinya, karena ini banyak kutipan dari internet juga kayaknya. Tapi ini ada beberapa file latihan yang mungkin itu bisa dipakai buat teman-teman latihan ya. Oke,
Ya, data interrogation. Ya, itu kira-kira ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Nanti untuk yang terkait statistik, nah ini memang cukup banyak sih sebenarnya ya yang bisa dibahas tapi mungkin waktunya gitu kan. Nah intinya sih kalau di sini teman-teman bisa melakukan data interrogation melalui tadi ya deskriptif statistik atau menggunakan apa ya? Ya misalnya tadi ngecek duplikasi pakai conditional formatting atau filtering gitu ya. Sebenarnya kan kalau sekedar eh, terbesar terkecil misalnya gitu ya, itu kan bisa pakai pivot sebenarnya ya, pivot atau pakai filter biasa aja juga bisa gitu kan di sort gitu. Dan itu juga bisa sebenarnya. Dengan conditional formatting juga kalau kalian teman-teman kalian explore itu juga banyak materi apa ada banyak tools-tools yang menarik misalnya greater than berapa gitu kan itu bisa dieksplor lebih jauh gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa bermanfaat buat kita untuk mendapatkan profil datanya ya sebagaimana tadi menggunakan statistik deskriptif gitu. Nah, sama tadi menemukan anomali mulai visualisasi gitu ya. Eh, pakai chart tadi ya, pakai scatter graph ataupun histogram gitu. Itu juga bisa. Ataupun tadi dari statistik deskriptif kita menentukan standar deviasi baru ya udah kita plus minus saja gitu dari standar deviasinya. Sama tadi sampling gitu ya, menggunakan random. Jadi membentuk random, angka random baru bagaimana mengambil sampling datanya gitu. Fungsi yang lain yang mungkin bisa teman-teman pelajari terkait random, juga ada random between, itu juga bisa coba teman-teman pelajari ya, gitu. Aplikasinya khususnya di dalam rangka pengambilan sampel gitu ya. Kalau random kan sebenarnya fungsinya atau pengaplikasinya juga bisa macam-macam sebenarnya. Gitu kan, tapi ya belum tentu relevan sama audit gitu kan. Tapi yang relevan sama audit itu apa gitu kan untuk random ini. Ya umumnya sih kayak yang tadi saya sampaikan ya, terkait pengambilan sampel, mau ngambil invoice yang mana nih gitu kan. Kalau saya milih sendiri ya mungkin tidak objektif gitu kan, kurang objektif bukan tidak objektif ya, tapi biarlah aplikasi yang set up gitu ya, memberitahu kepada saya mana yang harus saya ambil gitu kira-kira. Sama untuk yang SQL coba dilatih-latih lagi ya teman-teman, karena ya saya sih yakin ini akan keluar di ujian gitu kan. Jadi belajar dari sebelumnya ya mungkin biar teman-teman makin fasih lah menggunakan SQL gitu. Oh ya nilainya udah pada lihat semua kan ya? Udah bisa muncul kan ya di portal kemarin? Iya, oke. Ya itu ya buat gambaran lah ya kira-kira untuk di paruh kedua ini effortnya harus lebih ini lagi, lebih kencang lagi ya, supaya ya teman-teman yang bisa improve lah nilainya gitu. Potensi untuk improve masih terbuka kok gitu ya. Yang penting ya effort teman-teman sih, itu aja. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya. Terima kasih untuk partisipasi ya teman-teman. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Sampai ketemu ya pertemuan di pertemuan ke-12 ya minggu depan ya. Oke, oh ya sama ini ya teman-teman juga jaga kesehatan. Apalagi ini sekarang lagi pandeminya lagi lumayan ini ya, lagi lumayan meningkat nih angka eh, positifnya gitu ya. Teman-teman di sini nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang positif COVID atau lagi isoman gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Itu keluarga juga moga-moga sehat-sehat ya teman-teman. Ya jaga prokes, jaga kesehatan juga ya. Jadi nggak cuma prokesnya aja, tapi ya fisik juga dijaga gitu ya. Minum vitamin lah atau jaga pola makan, pola istirahat dan sebagainya. Intinya gitu sih. Oke.
Oke, makasih teman-teman. Dari saya sekian ya, mohon maaf untuk segala kesalahan. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata dari saya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima